Halo, perkenalkan nama saya Farafati dengan Aktir 022 dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang batimetri. Apa sih itu batimetri? Batimetri merupakan bagian dari topografi atau ilmu yang mempelajari tentang luas dan bentuk permukaan bumi. Nah, lebih khususnya kita berbicara tentang permukaan bumi yang ada di dasar laut. Menurut Sationo pada tahun 1996, batimetri ini merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran kedalaman lautan, laut atau tubuh perairan, yang dimana wilayah perairan itu baik perairan air tawar seperti danau dan sungai, ataupun perairan asing, yaitu pantai atau juga lautan lepas. Apa sih manfaat dari batimetri? Yang pertama, sebagai gambaran kedalaman, memberikan informasi kepada kita untuk mengetahui kedalaman dan gambaran lantai perairan atau kita sebut sebagai dasar lautan. Yang kedua, berperan penting dalam INATEUS atau Indonesian Tsunami Early Warning System, di mana berperan penting sebagai dasar acuan perencanaan jalur kabel dasar laut untuk membangun alat pendeteksi dini tsunami ini. Yang ketiga, dalam pemanfaatan wilayah pantai, seperti didirikannya dermaga atau pelabuhan, agar terhindar dari peristiwa kandasnya kapal. Hal ini disebabkan karena adanya sedimen yang menonjol ke atas. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, batimetri ini dapat memaksimalkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti pembangunan tambang minyak di laut, bisa juga digunakan untuk para nelayan agar mengetahui titik perkumpulan ikan. Selanjutnya kita masuk kepada survei batimetri. Survei batimetri ini adalah kegiatan pemetaan air, pengumpulan data dari kondisi perairan, di mana data pemuriman diolah, dievaluasi, dan disajikan dalam bentuk buku, peta laut, atau informasi lautan lainnya. Sebelum kita lanjut, apa sih pemuriman itu? Nah, pemuriman ini adalah aktivitas untuk memperoleh gambaran atau model dari dasar lautan tersebut. Dalam survei batimetri terdapat 3 prosedur pelaksanaan. Yang pertama, penentuan posisi, di mana kita bisa mengetahui koordinat titik dilakukannya untuk mencari kedalaman yang akan kita ukur. Yang kedua, ada pengukuran kedalaman. Nah, pengukuran ini dilakukan di titik-titik yang dipilih untuk mewakili keseluruhan daerah yang ingin diteliti. Nah, pada titik ini pula dilakukan sebuah penentuan posisi yang disebut sebagai titik fix perum. Nah, dalam melakukan pengukuran tersebut ada beberapa metode, yaitu metode akustik, metode mekanik, dan metode optik. Dan yang ketiga ada pengamatan pasif. Nah, apa sih hubungan pasif dan batimetri? Nah, pengamatan pasif ini bertujuan untuk mengoreksi hasil dari pengukuran kedalaman yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di mana, seperti yang kita ketahui bersama, volume air pada saat pasang tertinggi dan pasang terendah itu berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode akustik. Metode akustik ini dilakukan dalam pengukuran kedalaman, di mana batimetri biasanya menggunakan alat echo sounder. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa tergambarkan bahwa dalam pengukuran ini kita memanfaatkan pantulan suara. Nah, prinsip kerjanya sendiri dilakukan dengan cara memancarkan gelombang suara ke dasar laut. Alat echo sounder ini akan mencatat waktu pada saat gelombang suara dipancarkan ke dasar laut dan waktu kedatangan gelombang suara tersebut dipantulkan. Secara matematis, jarak yang didapatkan merupakan hasil perkartian antara kecepatan gelombang dan waktu. Berikut ini adalah konsep dasar kerja echo sounder, di mana alat echo sounder ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu GPS antena. GPS antena ini berfungsi untuk menentukan koordinat titik
kita melakukan penghitungan kedalaman. Yang kedua adalah transducer. Dari gambar ini terdiri dari dua tipe, yaitu sidescan transducer yang biasanya diletakkan di sisi bagian kapal. Nah, untuk yang tipe yang satunya ini, tipe yang biasa dilakukan, yaitu diletakkan pada bagian bawah kapal. Alat inilah yang memancarkan sinyal akustik ke dasar laut untuk mengambil data kedalaman. Dan yang alat yang ini merupakan alat echo sounder yang menampilkan angka kedalaman dari transducer. Dan yang keempat, ada laptop untuk pengoperasian dan mengintegrasikan GPS, transducer, dan echo sounder ini. Untuk penyajian batimetri terbagi ke dalam dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada penyajian 2 dimensi dapat kita lihat dari gambar ini, yaitu disajikan dalam bentuk kontur kedalaman atau disebut sebagai isobar, dan juga warna. Dan tentunya warna ini diikuti dengan keterangan angka kedalaman tentunya. Dan tipe yang kedua itu penyajian batimetri 3 dimensi yang digunakan dengan model batimetrik disebut sebagai model batimetrik 3 dimensi yang dapat kita lihat seperti gambar ini. Demikian penjelasan saya tentang batimetri. Terima kasih.